pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan tuntun langkahku. Datang
terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang pada sampai saat hari ini kami tetap dalam naungan-Mu, kami tetap dalam perlindungan-Mu. Semuanya itu Tuhan Yesus karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat datang memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini. Apapun Tuhan, pikiran yang sia-sia, apapun bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami bersepakat di tempat ini Tuhan, kami halau, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebaliknya biarlah kuasa Tuhan Yesus saja yang berkuasa di hati pikiran kami. Ampunkan Tuhan segala dosa salah kami, biar kami semakin layak untuk memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan, meninggikan nama-Mu saja. Inilah Tuhan ibadah kami Tuhan, kami persiapkan Tuhan dari awal hingga selesai, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian satu-satunya.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berbahagia untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Karena itu mari kita merendahkan hati kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu berkat pemeliharaan, topangan, penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata bagi kami sepanjang minggu ini. Sehingga pagi hari ini dengan penuh sukacita kami datang di hadapan-Mu ya Allah untuk menerima berkat kehidupan, berkat rohani yaitu firman Allah. Karena itu berkati setiap telinga, berkati setiap hati yang terbuka untuk menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh Paulus di kota Filipi. Kota Filipi adalah salah satu kota di wilayah Makedonia. Paulus sampai ke wilayah Makedonia ini, khususnya di kota Filipi, melalui penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Paulus, di mana seorang Makedonia melambai-lambaikan tangan, memanggil Paulus untuk datang menolong mereka. Lalu Roh Kudus Allah bekerja. Roh Allah menghalangi Paulus supaya tidak memberitakan Injil di wilayah Asia, juga khususnya di daerah Britania dan daerah Frigia. Tetapi Paulus datang ke kota Filipi. Dan sebagaimana kebiasaan Paulus ketika masuk ke satu daerah, Paulus tidak membuang-buang waktu, Paulus tidak membuang-buang kesempatan untuk hal-hal yang lain. Tetapi Paulus akan segera mencari rumah-rumah ibadat, di mana di sana dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Hal ini pun terjadi di kota Filipi. Ketika Paulus sedang memberitakan Injil di sebuah rumah ibadat orang Yahudi, salah seorang yang mendengarkan adalah Lydia. Lydia ini adalah seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Dikatakan Lydia ini Tuhan membuka hatinya di ayat yang ke-12. Tuhan membuka hatinya sehingga ia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Lydia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, lalu percayalah ia dan mengajak Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya supaya orang-orang di rumahnya atau keluarga Lydia juga memperoleh keselamatan, juga mendengarkan firman Allah. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Di kota Filipi ini ada seorang petenung yang banyak memberi keuntungan kepada pembesar-pembesar kota Filipi. Sebagaimana pemberitaan Injil, ada orang-orang yang hatinya dijamah. Ada orang-orang yang menerima keselamatan. Tetapi juga ada orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menolak, untuk menyangkal, untuk melawan kebenaran. Maka ketika roh dari petenung ini diusir oleh Paulus yang telah mengikuti Paulus dan Silas selama berhari-hari, maka kekuatan petenung ini hilang. Ketika itu disaksikan oleh pembesar-pembesar kota, oleh tuan-tuan dari petenung ini, mereka merasa dirugikan,
mereka merasa kehilangan, mereka merasa pendapatan mereka habis karena orang yang mereka peralat selama ini telah dilepaskan, telah dimerdekakan oleh Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampaknya adalah Paulus dan Silas akhirnya dibawa ke kerumunan orang banyak oleh pembesar-pembesar kota. Mereka dikoyakkan bajunya, mereka didera berkali-kali, lalu diperintahkan kepada kepala penjara supaya mereka dipenjarakan, supaya mereka ada di dalam penjagaan yang sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan kepala penjara ini diperintahkan supaya mereka dipenjarakan di ruang yang paling tengah dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Ketika ada jiwa-jiwa diselamatkan, kuasa kegelapan pun berusaha untuk menyesatkan jiwa-jiwa yang lain. Kuasa kegelapan pun berusaha untuk menghancurkan, untuk membinasakan orang-orang yang memberitakan Injil di setiap tempat, di setiap wilayah. Paulus dan Silas mengalami hal ini. Tetapi apa yang menarik dari peristiwa ini? Ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pada tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Lalu goncanglah sendi-sendi penjara itu. Lalu runtuhlah penjara itu. Menyadari hal yang terjadi, kepala penjara ini bergegas mendatangi mereka dan hendak bunuh diri. Tetapi Paulus berteriak dengan suara yang keras, "Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa-doa dan pujian-pujian yang Paulus dan Silas naikkan adalah doa-doa dan pujian-pujian yang mendatangkan kuasa Allah dalam penginjilan mereka, dalam pelayanan mereka. Penjara tidak bisa menghalangi, penjara tidak bisa mengurung, penjara tidak bisa membatasi kuasa kerja Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan kepala penjara pun akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang Kristen ketika berhadapan dengan penjara jiwa, penjara batin, bahkan penjara fisik oleh sakit penyakit, oleh penderitaan, oleh berbagai keterbatasan. Tidak sedikit orang Kristen yang menyerah, yang membiarkan dirinya terkurung. Banyak orang Kristen yang membiarkan dirinya hanyut di dalam penderitaan, dalam ketidakberdayaan. Banyak orang Kristen membiarkan dirinya pasrah di dalam belenggu kuasa kegelapan. Tetapi melalui pengalaman Paulus dari pemberitaan firman ini, maka hendaknya kita menaikkan doa-doa, hendaknya kita menaikkan pujian-pujian yang menghadirkan kuasa Allah ke dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Doa-doa, pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan menggoncangkan penjara jiwa, akan melepaskan ketakutan, akan melepaskan dari ketidakpercayaan. Doa-doa dan pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan mengusir segala kekhawatiran, akan mengusir segala kecemasan dari kehidupannya. Doa-doa, pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan menggentarkan setan, akan membuat iblis gemetar.
Bahkan pujian-pujian dan doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan melepaskan jiwa-jiwa dari belenggu dosa, akan melepaskan hidupnya dari ikatan kuasa kegelapan. Doa-doa, pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Lydia dan keluarganya diselamatkan. Kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Bahkan ada banyak orang-orang lain lagi yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil oleh Paulus, oleh rasul-rasul yang lain. Doa-doa, pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang benar akan melenyapkan segala sakit penyakit dari kehidupan orang yang percaya. Doa-doa dan pujian-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar akan mendatangkan hadirat Allah, mendatangkan kuasa Allah, akan melenyapkan segala kegentaran dan memberi pengharapan yang baru akan firman Allah. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Petrus berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa. Bahkan Rasul Yakobus berkata, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Hari-hari ini akhirnya kita menyadari bahwa kita terbatas. Banyak hal di mana kita tidak berdaya. Kita sungguh-sungguh hanya membutuhkan anugerah Tuhan. Nyawa kita setiap saat seperti berada di ujung tanduk. Kematian mencekam. Kemanapun kita pergi ada rasa takut, ada rasa was-was. Kita dipaksa untuk selalu waspada. Kita dipaksa untuk selalu mengikuti prokes dan lain sebagainya. Supaya nyawa kita ini terluput dari kematian, dari paparan virus yang menakutkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari maju ke hadapan Tuhan. Mari maju di dalam doa-doa kita. Mari maju di dalam membaca merenungkan firman Allah. Supaya kita didapati oleh Tuhan sebagai orang benar di hadapannya. Supaya kita menjaga hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab dengan kekudusan berjalan di dalam kekudusan, maka Allah ada di pihak kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah di dalam doa-doa kita. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat karya Allah sepenuhnya terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ibadah kita hari-hari ini? Apakah kita melulu menaikkan doa-doa yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan? Apakah kita melulu memberikan tuntutan-tuntutan kita kepada Allah seolah-olah Allah berhutang bagi kita, kepada kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Firman Tuhan. Supaya mereka mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita mendengarkan firman Allah. Supaya kita membaca firman Tuhan. Supaya kita merenungkan firman Tuhan. Dan melalui doa-doa kita, Roh Kudus akan berkarya menggarap hati kita. Untuk mempercayai setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita renungkan. Sebab itu akan menghidupkan kita, akan memberi kekuatan kepada kita. Dan dari dalam kehidupan kita akan keluar doa-doa, pujian-pujian yang mendatangkan kuasa Allah ke dalam kehidupan kita. Teristimewa saat kita
menjadi saksi Kristus. Jika demikian, adakah sesuatu yang akan membuat kita undur daripada Tuhan? Jika sedemikian hebatnya Allah berkarya bagi orang-orang benar, adakah kita lemah di hadapan kematian, di hadapan persoalan, di hadapan penderitaan? Mari kita kuatkan hati kita lagi. Mari kita bangun kembali mezbah hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan doa-doa kita, pujian-pujian kita yang bergairah, yang menghadirkan kuasa Allah untuk menolong jiwa kita dan menolong orang lain di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau berkarya sempurna atas kehidupan orang-orang kudus-Mu. Biarlah kami meneladani kehidupan Kristus. Roh Kudus tolong kami, supaya kami hidup berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami, dan kebenaran itulah yang akan menguduskan kami. Terpuji Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak, kita tadi telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Maka kita akan menutup ibadah kita ini. Kita angkat pujian. Tuhan selalu punya cara.
Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas segala perbuatanmu yang ajaib bagi kami. Dari tempat ini hamba berdoa, jika ada umat-umatmu yang terbelenggu di dalam penjara ketakutan, penjara kekhawatiran, penjara kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dimerdekakan. Jika ada di antara orang-orang kudus-Mu yang mulai undur dari iman mereka karena beratnya penderitaan, jika ada di antara orang-orang kudus-Mu yang sedang tertipu oleh kuasa kegelapan setan iblis, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dimerdekakan, dicelikkan mata rohani mereka. Jika ada di antara orang-orang kudus-Mu yang sedang merasa nyawa mereka sedang berada di ujung tanduk oleh virus, oleh sakit penyakit, oleh kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus kepada mereka diberi pengharapan. Roh Kudus dan firman berkarya bagi mereka. Bahkan hamba berdoa, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mencari-cari Allah sejati, bagi orang-orang yang merindukan kebenaran sejati, bagi orang-orang yang mencari jalan kebenaran dan hidup, yaitu Kristus Yesus. Kiranya mereka dipertemukan dengan orang-orang kudus-Mu. Kiranya mereka memperoleh kebenaran, mereka dituntun kepada jalan Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, urapi setiap orang-orang kudus-Mu yang berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus, yang memberikan, menyampaikan berita pengharapan, berita sukacita di tengah masa yang sukar, mencekam dan menakutkan ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak, setiap rumah tangga. Berkati usaha pekerjaan bisnis, biarlah semuanya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di semua denominasi gereja, lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Berkati pemimpin bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami, keluarga kami yang jauh terpisah karena pendidikan, karena pekerjaan atau apapun, dimanapun mereka ada. Kiranya pada mereka ada perlindungan, ada pembelaan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, mari dengan hati yang penuh sukacita terimalah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Berdoalah untuk berkomitmen untuk hidup melakukan firman Allah. Berkomitmenlah untuk hidup dalam kekudusan Kristus. Karena itu terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan serta kekuatan Allah Roh Kudus memberkati hidup kita pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.